Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon operator dan teknisi andalan. Bapak lihat tempat duduk kalian sudah rapi dan semua sudah siap. Bagus sekali. Itulah mental seorang profesional bengkel. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai, sejenak periksa meja masing-masing. Kalau ada sampah atau peralatan yang tidak perlu, mohon singkirkan dulu agar fokus kita tidak terpecah. Baik, ketua kelas, tolong pimpin doa. Ya Pak, sebelum belajar, akan baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua, luar biasa. Kedisiplinan hadir adalah cerminan etos kerja yang akan kalian bawa ke bengkel sebelum nanti. Oke, minggu lalu Bapak menugaskan kalian untuk mengamati permukaan komponen mesin di sekitar bengkel atau rumah. Apakah ada yang rata sempurna atau masih kasar? Ada yang sudah mengamati? Sudah, Pak. Bagus. Nah, bicara soal permukaan komponen, mungkin kalian pernah mendengar atau membaca berita tentang komponen poros turbin pembangkit listrik yang harus dihentikan operasinya karena getaran abnormal. Setelah diperiksa oleh tim inspektor, akar permasalahannya bukan pada bahan poros yang cacat, bukan pula pada pelumas yang habis. Penyebabnya sederhana namun fatal. Permukaan bidang kedudukan poros tidak memiliki kerataan dan kekasaran yang sesuai toleransi, karena proses penggeritaan akhirnya diabaikan. Coba bayangkan, kalian adalah teknisi yang bertanggung jawab atas mesin produksi itu. Kalian melewatkan satu langkah penggeritaan karena dianggap sepele. Berapa kerugian jam henti produksi yang harus ditanggung perusahaan? Bisa ratusan juta rupiah Pak, kalau mesinnya sampai berhenti. Tepat. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang mengira penggeritaan itu hanya sekedar menghaluskan permukaan. Pekerjaan terakhir yang bisa dilewati kalau buru-buru. Padahal justru sebaliknya, penggeritaan adalah penentu apakah komponen itu layak dipakai atau tidak. Paradoks bukan? Berarti kalau cara pengeritaannya salah, meski materialnya bagus, tetap bisa gagal, Pak. Nah, pertanyaan yang sangat tajam. Lalu parameter apa saja yang harus dikendalikan agar proses penggeritaan datar menghasilkan permukaan yang benar-benar presisi? Baik, perhatikan, anggap ini adalah komponen-komponen kunci yang akan kita bedah hari ini. Ada mesin gerita datar, batu gerita, meja magnetik, dan hasil akhir permukaan benda kerja. Mari kita kaitkan dengan pelajaran metrologi industri yang pernah kalian tempuh. Siapa yang masih ingat apa satuan yang digunakan untuk mengukur kekasaran permukaan benda kerja? Menggunakan satuan RA atau rock range average, Pak, diukur dalam mikrometer. 100 poin untuk kamu. Di metrologi kita belajar cara mengukur dan membaca nilai RA-nya. Nah, hari ini kita akan selangkah lebih maju. Kita pelajari bagaimana cara menghasilkan nilai RA tersebut melalui proses penggeritaan data yang benar dan terukur. Oleh karena itu, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama hari ini. Pertama, kalian mampu menjelaskan prinsip kerja dan fungsi komponen utama mesin gerita datar. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan parameter pemotongan yang tepat untuk menghasilkan permukaan benda kerja yang sesuai spesifikasi. Garis besar materi kita mencakup 3 pokok bahasan. 1. Prinsip kerja dan klasifikasi mesin gerita datar. 2. Geometri serta spesifikasi batu gerita. Dan yang ketiga, penetapan parameter pemotongan meliputi kedalaman potong, kecepatan meja, dan kecepatan batu. Adapun alur belajar kita hari ini adalah pertama, kita telah bersama materi
melalui tayangan slide dan demonstrasi alat peraga. Kedua, kalian berdiskusi kelompok menganalisis kasus pemilihan parameter. Dan yang ketiga, kita evaluasi dengan kuis singkat. Semua siap? Siapa? Baiklah, waktu diskusi kelompok kalian sudah usai. Sekarang kita tarik benang merah dari seluruh materi hari ini. Perhatikan kembali ringkasan yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi kunci keberhasilan proses penggerinaan data ditentukan oleh 3 hal pokok: spesifikasi batu gerina yang tepat, kondisi meja magnetik yang stabil, dan parameter pemotongan yang terukur. Ada satu hal krusial yang harus benar-benar tertanam di benak kalian semua. Kesalahan yang paling sering terjadi di lapangan bukan pada mesinnya, melainkan pada pemilihan tingkat kekerasan dan ukuran butir batu gerina yang tidak sesuai dengan material benda kerja. Akibatnya, batu gerina cepat haus, permukaan terbakar, dan dimensi tidak tercapai. Nah, untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian, Bapak bakal berikan contoh kode batu gerina. Perhatikan, jadi yang pertama ada A60, K5V, dan yang lainnya ada C36, J8B. Material benda kerja yang akan digerinda adalah baja keras HRC 60. Mana yang lebih tepat dipilih dan jelaskan alasannya. Coba, ada yang bisa? Huruf apa? Batu gerina A60 K5V. Lebih tepatnya huruf A menunjukkan abrasif aluminium oksida yang cocok untuk baja. Angka 60 yang berarti butiran sedang halus yang menghasilkan kekerasan lebih rendah, dan K menandakan tingkatan kekerasan medium sesuai untuk material berat. Luar biasa, analisis yang runtut dan tepat sasaran. Terakhir, Bapak ingin mendengar kesan kalian. Apakah penjelasan dengan alat peraga batu gerina asli dan ilustrasi visual yang tadi telah Bapak jelaskan membuat proses penggerinaan datar ini lebih mudah untuk kalian pahami dan bayangkan cara kerjanya? Jauh lebih mudah dipahami, Pak. Langsung kebayang cara kerjanya di bengkel. Alhamdulillah, Bapak senang mendengarnya. Sebagai konfirmasi akhir, simpan buku catatan kalian. Bapak bagikan selembar kertas, kerjakan satu soal. Baik, sudah selesai. Oke. Nah, tadi kertasnya. Terima kasih atas konsentrasi dan partisipasi aktif kalian sepanjang sesi ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke praktik langsung di bengkel, mengoperasikan mesin gerinda datar dan melakukan pengukuran kekasaran permukaan hasil penggerintaan. Pastikan sepatu safety dan kacamata pelindung sudah kalian siapkan. Tetap semangat belajar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sokja. Lembar observasi 1, keterampilan berupa dan mengusung nama praktikan memajukan Papua. A. Membuka pelajaran, mengaitkan materi dengan cerita terkinian, menyampaikan cerita dia, menggunakan alat peraga atau media dia, mengekspresikan gaya mengajar dia, menyinggung tentang tugas-tugas yang
keterampilan dia, mengapresiasikan ilmu dia, mengapresiasikan pendapat, tidak memberikan pasal ya. Lanjut, fokuskan perhatian dan mengembangkan siswa, mengajarkan materi dengan belajar tersedia, menyampaikan ceritanya, menggunakan cara atau biaya, memvariasikan yang mengajarnya, menunjukkan tugas-tugas yang dilakukan siswa ya, mengadakan perkembangan tidak, memberikan motivasi, memberikan keamanan dan motivasi sia-sia, memberikan tentang dia, mengungkapkan nilai yang bersama dia, dan memberikan kuat, menjelaskan tujuan pembelajaran dia, menyampaikan garis besar pembelajaran dia, menjelaskan apa kegiatan pembelajaran dia, dan mengaitkan pelajaran yang perlu dipelajari dengan baru, mengajukan pertanyaan tentang materi sebelumnya dia, membandingkan pengetahuan yang lama dan yang akan disajikan dia, kembali merangkum tembok pembelajaran dia, mempersoalkan pertanyaan supaya mendapat kekuatan dia, dan mengevaluasi dan mendemonstrasikan keterampilan dia, mengaplikasikan ide baru dia, mengekspresikan pendapat dia, memberikan pasal dia. Dan saya akan membacakan beberapa observasi keterampilan pembuka dan penutup pembelajaran dari nama pendampingan Muhammadiyah Satuan, membuka pelajaran, memfokuskan latihan dan memakai kegiatan siswa, mengaitkan materi dengan berita terkini ya, menyampaikan cerita ya, menggunakan alat peraga dan media ya, memvariasikan gaya pembelajaran ya, menyinggung tentang tugas-tugas yang dilakukan mahasiswa ya, menandaikan persoalan ya, menimbulkan motivasi, memberikan keamanan dan menunjukkan sikap antusias tidak, menimbulkan rasa ingin tahu ya, mengemukakan ide yang bertentangan ya, memberi acuan, menjelaskan tujuan pembelajaran ya, menyampaikan garis besar pembelajaran ya, menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran ya, dan mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru, menunjukkan pertanyaan tentang materi sebelumnya ya, membandingkan pengetahuan yang lama dan yang akan disajikan ya, bentuk pelajaran, meninjau kembali komisi pokok pelajaran dia, mengkonsolidasikan perhatian siswa pada masa pembahasan ya, mengevaluasi, mendemonstrasikan keterampilan dia, mengaplikasikan ide baru ya, mengekspresikan pendapat dia, memberikan soal-soal ya. Terima kasih untuk observer sama praktikan Muhammadiyah Satuan.